Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik Pekat PT? Semoga semua selalu sehat, semoga selalu bersuka cita untuk kita terus berserah pada Tuhan dalam hari lepas hari. Walaupun dalam masa pandemi kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita masih bisa beribadah bersama-sama melalui media online ini, sehingga hikmat dan karunia Tuhan bisa tetap kita rasakan setiap hari. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun adik-adik Pekat PT berada atau berpergian. Tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tidak lupa untuk tetap berdoa. Kita bersaat teduh sebentar untuk kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa, kita mengucap syukur, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, untuk kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah lengkang dari kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur karena melalui ibadah online ini Tuhan perkenankan kami kembali bertemu. Tuhan perkenankan kami kembali bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadirkan hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mengawali ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga apa yang kami baca dan renungkan Tuhan menjadi suluh langkah kaki kami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu melalui ibadah online ini, sehingga berkat Tuhan tercurah dari diri kami masing-masing. Amin. Adik-adik Pekat PT, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 18. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Teman-teman yang terkasih, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita dari Yesaya pasalnya yang ke-50. Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Yesaya 50 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Sudah dapat? Kalau sudah, nanti kita akan baca bersama-sama ya. Tapi sebelum itu, kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan, ini kami teruna-terunamu yang mau kembali menggumuli kebenaran firman-Mu pada hari Minggu ini. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk akhirnya kami ditolong untuk mengerti, memahami, dan juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 50 ayat 4-6 kita baca bersama-sama. Kakak hitung terus kita mulai. 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara, dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman, kita pasti tahu sebuah lagu kontemporer berjudul Hati Seorang Hamba. Itu akrab banget ya teman-teman, walaupun lagu itu udah agak jadul terkenalnya, tapi sampai dengan sekarang teman-teman mungkin tahu lagu itu. Nah, dalam lagu itu seorang hamba digambarkan sebagai seseorang yang rentan, lemah, tidak berdaya, atau bahkan tidak memiliki apa-apa. Yang digambarkan seorang hamba hanya memiliki hati yang mau taat dan setia. Biasa memang kita menemukan gambaran-gambaran tentang hamba memang seperti itu ya teman-teman. Ia digambarkan sebagai orang yang lemah dan bergantung kepada tuannya, tidak punya apa-apa. Hidupnya hanyalah hidup demi kecukupannya sehari-hari. Tapi benar nggak ya hamba itu sepenuhnya atau semua hamba itu seperti demikian? Rasa-rasanya kok enggak ya teman-teman? Dalam kehidupan bernegara aja kita misalnya tahu yang namanya menteri. Tahu kan pasti? Nah, menteri bagi seorang presiden gak lebih dari seorang hamba atau pembantu presiden. Tapi toh kalau kita lihat, kita sebagai pelajar atau kita sebagai masyarakat juga tidak kehilangan rasa hormat kepada menteri. Padahal tadi ia gak lebih tuh dari seorang hamba, ia gak lebih tuh dari seorang pembantu presiden. Atau kalau di gereja kita kenal Bapak Ibu Pendeta yang sering kali disebut sebagai hamba Tuhan. Mereka disebut hamba Tuhan dalam kehidupan pelayanan. Tapi tuh nyatanya dalam kehidupan bergereja kita juga masih menghormati kan Bapak Ibu Pendeta. Karena ia adalah sosok hamba Tuhan. Orang yang melayani di kehidupan bergereja. Jadi ternyata teman-teman seorang hamba nggak mesti atau nggak semuanya seorang hamba itu lemah, tidak berdaya, tidak punya apa-apa. Posisi seorang hamba ternyata bergantung juga sama siapa dulu nih Tuhannya. Siapa dulu nih tuannya yang punya si hamba. Kalau sang tuan makin tinggi, kalau posisi sang tuan makin tinggi, misalnya tadi presiden, gubernur atau wali kota, maka hambanya gubernur, hambanya presiden pun otomatis punya kedudukan yang lebih tinggi. Jadi, kita dapat menemukan teman-teman kalau banyak ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, hamba bukan sepenuhnya orang yang tidak berdaya. Apalagi ketika bagi seorang hamba ini atau kepada seorang hamba ini ada tugas khusus yang dipercayakan. Misalnya tadi,
Kalau menteri berarti dia ditugaskan khusus di bidang apa, misalnya sama presiden. Atau misalnya tadi pendeta, hamba Tuhan, ia punya tugas khusus untuk melayani jemaat Tuhan. Nah, hamba yang punya tugas khusus atau yang diberi tugas khusus oleh tuannya, ternyata bukan sepenuhnya hamba yang tidak berdaya, tapi hamba juga yang di dalamnya, dalam kehambaan dirinya, ia punya tugas dan punya wewenang, punya otoritas untuk memimpin mungkin, atau untuk melakukan sesuatu yang kepadanya ia juga bisa dihormati, dianggap, dipandang. Nah, akhirnya teman-teman, kalau nggak hati-hati, seorang hamba yang diberi tugas khusus oleh Sang Tuhan bisa jatuh dalam kesombongan, keangkuhan. Misalnya, kita juga sering ya lihat misalnya contoh-contoh hamba-hamba Tuhan di sosial media saat-saat ini. Yang mungkin karena titelnya sebagai hamba Tuhan, tapi malah berlaku sewenang-wenang. Justru malah dilayani begitu rupa oleh jemaatnya, bahkan bisa dibilang sampai lupa diri. Atau misalnya kalau seorang menteri lupa bahwa dirinya adalah hamba presiden atau bahkan hamba rakyat, maka seorang menteri bisa aja menggunakan kekuasaannya tuh untuk nyuruh-nyuruh, untuk ngelakuin yang nggak benar, atau untuk mengambil keputusan yang tidak bijak. Nah, hal itu juga dialami oleh orang-orang atau oleh umat Israel, teman-teman. Mereka disebut sebagai hamba Tuhan. Tapi dalam statusnya sebagai hamba Tuhan, mereka diberi tugas khusus untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk menyaksikan siapa Tuhan dalam kehidupan mereka, baik pribadi maupun komunal, maupun bersama-sama sebagai seorang umat. Nah, awalnya status ini dianggap sebagai sebuah kebanggaan oleh umat Israel. Oh, aku dipilih, aku dijadikan hamba Tuhan, dan aku diberi tugas khusus olehnya. Untuk itu aku mau jadi hamba Tuhan yang baik dan yang benar. Tapi lama-kelamaan, status ini membuat umat Israel jadi sombong, jadi angkuh. Posisinya sebagai hamba Tuhan dipakai untuk merasa diri lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain yang dianggap bukan umat Tuhan, bukan hamba Tuhan, bukan orang-orang yang Tuhan kasihi. Bahkan kalau kita lihat di dalam beberapa cerita, orang Israel akhirnya juga dapat berlaku melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan karena statusnya itu. Misalnya apa? Melakukan kekerasan kepada orang-orang lain, kepada umat lain, kepada bangsa lain atas nama Tuhan. Dan itu terjadi karena posisinya sebagai hamba Tuhan kemudian berubah menjadi sebuah kesombongan, keangkuhan, perasaan diri lebih tinggi daripada yang lain. Nah, di tengah situasi seperti itu, teman-teman, akhirnya Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan kepada umat Israel bagaimana seharusnya seorang hamba menjalani perannya sebagai hamba. Sebagaimana adanya hamba yang tidak lupa bahwa dirinya tak lebih dari hamba, sekalipun diberi tugas khusus. Bagaimana menurut Yesaya seorang hamba seharusnya mengerjakan bagiannya, mengerjakan peranannya sebagai hamba? Ya, kalau kita lihat di ayat 4, seorang hamba ternyata juga adalah seorang yang seharusnya mau terus untuk dibaharui. Mau terus untuk punya telinga, untuk akhirnya mau mendengar apa yang menjadi maksud Tuhan. Punya telinga, untuk akhirnya mau mendengar apa yang ada di sekitarnya. Dan akhirnya juga punya mulut yang dipakai bukan untuk menjatuhkan karena posisinya yang lebih kuat, tapi punya mulut yang mau memberi semangat. Seorang hamba seharusnya memberi diri untuk diproses, dibentuk hari demi hari bagaikan seorang apa? Kalau kita lihat di ayat 4, seorang murid. Jadi seorang hamba, kata Yesaya, juga adalah seorang murid. Dia nggak pernah berhenti seharusnya untuk belajar. Dia nggak pernah berhenti seharusnya untuk memberi diri diproses.
Jadi dia bukan seseorang yang kesannya lebih tinggi dan sudah dapat melakukan segala sesuatu final, udah tamat, udah lulus, udah hatam. Tapi ia ternyata adalah orang juga yang terus menerus perlu untuk diproses. Dengan proses itu kemudian akhirnya seorang hamba dapat mengerjakan panggilannya dengan benar, dapat memberi semangat kepada orang lain, dapat juga memberikan perkataan-perkataan yang membaharui kehidupan seseorang. Atau bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-6, seorang hamba yang mau diproses juga akhirnya mau memberi diri bagi orang lain. Mau memberi diri bagi sesuatu yang mungkin gak sesuai dengan harapannya, yang mungkin gak sesuai dengan statusnya sebagai hamba Tuhan, yang mungkin punya tantangan, memberi diri untuk menghadapi tantangan, memberi diri bahkan untuk difitnah, memberi diri bahkan ketika ada orang yang hendak mengancam statusnya sebagai hamba. Itu terjadi karena seorang hamba mau untuk diproses. Nah, teman-teman, setiap kita juga adalah hamba Tuhan. Dan kepada setiap kita juga diberi tugas untuk menyatakan siapa Tuhan dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, selain hamba, kita juga adalah pemimpin sebenarnya. Karena ada tugas khusus yang diberikan kepada kita. Setidak-tidaknya pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, firman ini mau mengingatkan kita, kalau kita dibilang sebagai teruna-teruna yang jadi hamba tapi juga jadi pemimpin, jadi pelayan tapi juga pemimpin, maka jangan sampai gelar kita sebagai pemimpin atau tugas khusus yang diberikan kepada kita melupakan kita bahwa kita juga adalah seorang hamba. Hamba yang dipanggil untuk berproses. Hamba yang dipanggil untuk terus membaharui diri, terus menyediakan telinga untuk mau mendengar apa yang menjadi maunya Tuhan dan apa juga yang terjadi di sekitar kita. Setiap kita adalah orang-orang yang diberi tugas khusus untuk memberi kesaksian kepada orang lain, tapi bukan berarti kita jauh lebih tinggi dari orang lain di luar sana, atau kita jauh lebih baik dari orang-orang di luar sana, dari teman-teman kita yang mungkin tidak mengenal Tuhan, atau yang mungkin punya kebiasaan buruk, punya pola hidup yang mungkin kita nilai nggak sebaik kita. Nah, kita nggak jauh lebih baik dari mereka, teman-teman. Kita juga adalah orang-orang yang terus dipanggil untuk berproses hari demi hari, supaya akhirnya dalam menjalani tugas khusus kita, menyaksikan siapa Tuhan dalam hidup kita, kita pun juga terus dibaharui sebagai seorang hamba dan sekaligus juga sebagai seorang murid. Ini mengingatkan juga kepada kita, teman-teman, kalau suatu saat teman-teman juga diberi tugas khusus sebagai seorang pemimpin dalam artian harafiah ya teman-teman, baik itu di kelas, baik itu di sekolah, baik itu di lingkup kecil, mungkin kepanitiaan, pelayanan, gereja, atau mungkin nanti ketika teman-teman kerja di lingkup yang lebih besar, entah teman-teman nanti kerja di kementerian atau di mana, di kepemerintahan, atau sebagai aparat keamanan misalnya, atau bahkan siapa tahu salah satu dari teman-teman jadi presiden. Teman-teman, kalau ada tugas khusus yang nantinya akan Tuhan kasih kepada kita, dan oleh karenanya kita menjadi pemimpin secara harafiah, maka firman ini juga mengingatkan kita bahwa di dalam diri kita, kita juga punya status sebagai hamba. Maka kalau kita dipanggil jadi pemimpin suatu saat nanti, kita mau mengerjakan kepemimpinan kita, tugas ini yang Tuhan berikan kepada kita dengan hati, dengan diri yang tetap mau menghamba kepada Tuhan. Menghamba dengan cara apa? Mau terus dibentuk, mau terus berproses, supaya akhirnya diri kita betul-betul jadi berkat. Diri kita betul-betul jadi hamba atau pemimpin juga yang mau berkorban bagi orang lain, yang oleh karenanya orang lain juga merasakan dampak baik dari kepemimpinan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah pemimpin setidaknya bagi diri kita sendiri saat ini, tapi sekaligus
kita juga adalah hamba. Selamat dibentuk, selamat diproses sebagai seorang hamba yang mau memberi diri juga untuk menjadi murid yang terus mau belajar hari demi hari. Amin. Mari adik-adik kita bersatu hati untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur boleh kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami anak-anak Tuhan yang khususnya ada di PKPT ini bisa beribadah online pada pagi hari ini, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui Kak Arli. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi iman kami dan kekuatan bagi langkah kaki kami, untuk kami boleh berjalan dalam terang Tuhan dan rencana Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kami, khususnya juga untuk adik-adik PKPT di GPIB Galilea Cilacap ini. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia, bangsa dan negara kami, khususnya pemerintahan dari pusat, baik Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri dan jajarannya, dan juga khususnya anak-anak Tuhan yang ditempatkan di Kabupaten Cilacap ini. Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah berusaha Tuhan untuk memberikan kenyamanan, memberikan perawatan, memberikan tindakan yang baik untuk mereka yang terdampak COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau tempatkan anak-anak Tuhan di pemerintahan pusat maupun di daerah, khususnya Kabupaten Cilacap ini, Tuhan sudah mampukan mereka, Tuhan sudah menguatkan mereka, dan juga Tuhan sudah membantu mereka dengan berkat dan anugerah Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat untuk kami. Kami juga menyerahkan Tuhan tenaga medis, baik itu dokter, baik itu perawat, tenaga kebersihan di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Kami tahu Tuhan saat ini mereka bekerja luar biasa Tuhan, menanggulangi COVID-19 ini, menangani setiap pasien dengan kesabaran, dengan ketulusan, walaupun dengan rasa ketakutan yang ada, tapi mereka tetap bekerja luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan merangkul mereka semua, melindungi dengan sayap-Mu, sayap kasih-Mu Tuhan, sehingga apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan tetap beserta dengan mereka. Berikan keluarga mereka juga kesabaran menanti mereka di rumah, mendoakan mereka dari rumah, sehingga apapun Tuhan yang saat ini mereka kerjakan juga berguna untuk keluarga mereka. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada masa COVID-19 ini Tuhan, Kau tetap memberikan Gereja GPIB Galilea Cilacap damai sejahtera. Kami boleh melakukan ibadah baik secara online maupun tatap muka langsung dengan protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh tim gugus COVID. Kiranya Tuhan berkati Ibu Pendeta dan keluarga, majelis, penatua diaken dan keluarga, tim gugus COVID dan keluarga. Mereka sudah bekerja luar biasa Tuhan untuk memberikan fasilitas kenyamanan untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Untuk itu Tuhan, mampukan Ibu Pendeta, majelis, para penatua dan diaken, serta tim gugus COVID untuk terus bersuka cita, untuk terus memberikan yang terbaik untuk pelayanan ini, sehingga baik di gereja maupun di masyarakat mereka tetap bersuka cita dan menjadi berkat. Kami berdoa juga untuk PKPT Tuhan, terima kasih walaupun melalui ibadah online ini Tuhan, kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami mengucap syukur dengan ibadah online ini Tuhan, mampukan kami untuk saling mendoakan satu sama lain walaupun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung. Biarlah kasih setia Tuhan melingkupi kami satu dengan yang lain, hubungan kesaudaraan antara kami dengan PKPT dan adik-adik yang lain juga tetap terbina dengan baik, sehingga dalam segala hal Tuhan, PKPT ini mampu menjadikan anak-anak PT luar biasa bagi keluarga dan juga dalam masa pendidikan mereka.
Tuhan mampukan mereka untuk terus belajar online, untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua mereka. Dan juga semua itu mereka lakukan karena kasih anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Kak Arli Tuhan yang sudah memberikan renungan pada pagi hari ini. Berkati masa studinya, berkati masa prakteknya di GPB Galia Cilacap, sehingga pada masanya nanti Tuhan, tugas studinya boleh selesai tepat waktu, dan semua itu karena campur tangan Tuhan dan juga karena berkat dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di atas segalanya ampunkan segala dosa dan salah kami, dan biarlah boleh kami taruh doa ini dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Ivon kembali ingatkan untuk persembahan pada ibadah PKPT pada pagi hari ini boleh dititipkan orang tua untuk kemudian diserahkan pada gereja. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Gita Bakti 252 berpeganglah pada janji Tuhan. 3. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Mari kita berdoa bagi persembahan kita dan juga berdoa untuk menutup ibadah virtual pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pemeliharaanmu. Kami bersyukur ketika kami sebagai hamba-Mu, Engkau beri tugas khusus untuk menyaksikan siapa Engkau dalam hidup kami, siapa Engkau kepada sesama kami. Kami mau menyerahkan persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur karena Tuhan telah mengasihi dan memilih kami. Terimalah persembahan ini dan pakailah orang-orang yang akan mengelolanya supaya akhirnya persembahan ini jadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Dan Tuhan juga mau pakai kami untuk terus juga menjadi hamba yang setia. Sekalipun kami punya tugas khusus, sekalipun Tuhan nanti anugerahkan kami untuk juga dapat memimpin orang lain.
orang yang di luar diri kami. Kami terus mengingat bahwa diri kami tak lebih dari seorang hamba yang terus dipanggil untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan, yang terus mau untuk memberi telinga diri kami untuk dibaharui hari demi hari. Untuk itu, pakailah kami ya Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari, secara khusus di rumah, di keluarga, tempat di mana kami menghabiskan waktu kami sebagian besar di masa-masa pandemi ini. Kiranya kami terus jadi berkat bagi keluarga, dan tak lupa juga bagi orang-orang di sekitar kami. Untuk itu kami memohon berkat yang daripadamu. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Kak Arli yang sudah memberikan renungannya untuk kita, untuk adik-adik PKPT, dan juga adik-adik PKPT terima kasih sudah bergabung bersama dengan ibadah online kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati.